Ya, demikianlah. Sudah memuji dia dan sekarang kita akan mendengar kesaksian dari sahabat kita, Brother Iwan Tesi. Silakan Pak Iwan untuk bisa menyaksikan kemuliaan kita semua. Okay. Thank you, Jeff. Shalom. Shalom, brother. In Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini boleh bersama-sama dalam doa, kesaksian, dan renungan firman Tuhan. Pertemuan Full Gospel sore hari yang cukup dingin di Perth ini saat ini, sekitar 10 derajat Celcius. Dan khusus sore hari ini, saya akan menyaksikan bukan sesuatu yang mengenai kejadian-kejadian yang spektakuler, bukan. Tapi saya ingin menyaksikan persahabatan saya dengan seorang hamba Tuhan, Pendeta Julius Ishak Abraham. Karena itu beliau saya undang ikut meeting di Zoom ini. Pak Julius, Bapak hadir, Pak? Julius Ishak Abraham, Bapak hadir? Ada hadir. Ya, jadi saya minta kehadiran beliau karena saya khawatir kalau kesaksian ini nggak pas, tapi saya percaya kesaksian ini apa adanya. Saya ada di sini. I'm here. Ya, thank you, General. Saya mengenal beliau awal 2000. Jadi hampir 20 tahun yang lalu, 2022 tepatnya. Pada saat beliau mengunjungi Perth, pelayanan di Perth, di gereja-gereja di Indonesia. Nggak tahu gimana ceritanya, kunjungan selama hampir seminggu di Perth itu, saya kok bisa jadi cantrik beliau, padahal belum pernah kenal. Saya ngantar beliau ke mana-mana, ke seluruh gereja di Perth, gereja-gereja Pentakosta di Perth. Karena itu saya kenal semua gereja-gereja Pentakosta di Perth, gara-gara saya antar-antar beliau untuk khotbah selama hampir seminggu di Perth ini. Yang sore ada mungkin 8 atau 10 gereja. Dan dalam khotbah-khotbah beliau itu temanya tetap aja. Satu khotbah. Satu tema. Yaitu the spirit of excellence. The spirit of excellence. Haleluya. Khotbah itu begitu merasuk di dalam hati saya. Karena khotbah ringan, tanpa teori-teori teologis yang berat, gampang dicerna, enak didengar, dan itu membumi istilahnya. Disertai contoh yang saya nggak pernah lupa. Dari hasil survei, ada 2 keluarga di Amerika di abad ke-19. Pak Julius masih ingat, Pak? Abad 19, 2 keluarga yang berbeda dalam pengenalan akan Tuhan. Yaitu satu keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan, dan satu lagi yang begitu amburadul hidupnya. Tidak pernah takut akan Tuhan. Dalam perjalanan 100 tahun, kedua keluarga itu diamati. Maka satu keluarga yang takut Tuhan itu, anak-anaknya dalam 100 tahun itu berjumlah kurang lebih keturunannya sekitar 700-800. Begitu ya Pak Julius ya? Ya. Kurang lebih sama 2 keluarga tadi di Amerika tadi. Tapi yang keluarga yang takut Tuhan, anak-anaknya itu banyak yang mulai jadi profesor, dokter, ahli, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ada yang jadi wakil presiden. Yes. Tapi satu keluarga yang hidupnya amburadul dan nggak takut Tuhan itu, banyak yang jadi rampok, pelacur, pembunuh, pemerkosa,
drug, narkoba, dan amburadul semua. Begitu merasuk khotbah beliau, sehingga saya merasa bahwa betul-betul saya merasa sangat diberkati. Nah, hubungan berlanjut terus, bahkan beberapa kali sempat datang ke Perth bersama ibu dan bermalam di rumah saya. Masih ingat Pak Julius? Yes, still Kita remember. pergi ke Albany bersama dengan Pastor Iwan Kosasi. Ya, Ya. Iwan Kosasi. Nah, di dalam perjalanannya bahkan saya dan istri ikut bersama rombongan beliau dan keluarga beliau, jemaat beliau kurang lebih 40 orang, kira-kira di tahun 2003, ziarah ke Israel. Masih ingat Pak Julius? Ya, Pak Julius lengkap dengan keluarga. Saya nggak tahu apakah Pastor Robin ikut waktu itu. Saya nggak tahu. rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Tapi semua anak-anak menantu ikut yang lain. Ya. Masuk anak Pak Julius satu yang putri. Tinggal di Singapura. Yang lain ikut. Ya, yang lain ngikut. Nah, dalam perjalanan rohani, perjalanan wisata rohani ke Yerusalem, sampailah kita di Sungai Yordan. Dengan bis, rombongan. Pada saat rombongan turun, saya dan istri dipesan oleh Pak Julius. Pak Iwan dan Ibu jangan turun dulu. Saya mau bicara sama Anda berdua. Oh iya Pak. Saya tunggu di bis. Kemudian Pak Julius mendatangi kami berdua. Dan Pak Julius berkata begini. Pak Iwan, kita sudah sampai di Sungai Yordan. Tentunya Pak Iwan tahu bahwa di tempat ini Yesus dibaptis. Apakah Pak Iwan nggak rindu untuk dibaptis ulang di Sungai Yordan ini? Korek Pak Julius? Pak Julius mengatakan begitu di bis. Saya merenung sejenak, kemudian saya menjawab, Pak Julius, terima kasih banyak untuk perhatian Bapak. Tapi untuk dibaptis ulang, saya merasa tidak perlu. Karena saya sudah dibaptis di gereja saya secara Katolik. By the way, saya ingin Bapak mendoakan saya di Sungai Yordan, tumpang tangan untuk saya. Bapak ketawa dan Bapak is okay. Kita masuk ke Sungai Yordan, Bapak tumpang tangan di atas kepala saya, dan saya di dalam hati berharap langit terbelah, Roh Kudus turun, dan mengatakan inilah anakku yang kucintai. Terima kasih Pak Julius. Momen yang sangat indah. Persahabatan kami berlanjut terus, dan penghargaan yang luar biasa yang saya terima dari beliau dalam hidup saya. Pada saat beliau ulang tahun perkawinan ke-50 di Tasikmalaya, kemudian beliau mengarang buku pada usia yang ke-70, saya diberi kesempatan untuk nulis kita sendiri. Ya, depan. Masih ingat Pak Julius? Di urusan gitu. Sambutan dari seorang Iwan Tesi, yang lainnya profesor, doktor, master teologi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya sangat bersyukur untuk kehormatan itu. Tibalah puncaknya, kurang lebih 3 tahun yang lalu tepatnya, tahun 2018. Bulan Agustus tahun 2018. Persahabatan kami terus berlanjut. Pada saat itu saya masih di Malang. Pak Julius telepon saya dan mengatakan begini, Pak Iwan, akhir Oktober Pak Iwan ada di Malang.
Saya jawab, oh ada Pak Julius, saya minggu depan. Jadi biasanya saya September dan seterusnya itu saya berada di Perth. Jadi awal pertengahan Oktober saya sudah pulang dari Perth. Saya ada di Malang akhir Oktober. Oke, datanglah ke ulang tahun saya di Surabaya. Pak Julius ingat, Pak Julius? Ulang tahun saya yang ke-80 yang saya rayakan di Surabaya bersama dengan 2 adik saya yang lain. Di Surabaya nanti tempatnya saya beritahu katanya. Tempatnya di Tristar Restoran, saya ingat betul. Tapi yang bikin saya kaget, Bapak mengatakan kepada saya, kamu memberikan pesan dan kesan ya. Kesan dan pesan buat ulang tahun saya yang ke-80. Saya disambar petir, saya bilang, loh jangan saya Bapak. Nggak layak saya menyampaikan kesan dan pesan untuk Bapak. Kalau pesan saya mau. Kalau kesan saya mau. Banyak kesan saya. Saya siap kalau kesannya aja. Tapi kalau pesan jangan saya Pak. Saya bilang begitu. Jangan saya Pastor. Saya bilang begitu. Orang lain aja. Tapi beliau tetap mengatakan, nggak peduli kamu yang bicara. Betul-betul saya panik dan saya betul-betul stres selama hampir 2 bulan. Di Australia itu saya nggak tahu sampai menit-menit terakhir bicara apa mengenai pesan ini. Kalau masalah kesan, no problem. Ada 3 atau 4 buku biografi beliau, pengalaman-pengalaman beliau yang saya semua miliki. Dan saya banyak baca, saya tahu di kota mana beliau lahir, di Pangkalan Bun. Kemudian saat nama Tionghoa beliau, istilah beliau yang paling beliau senangi disebut Hitachi, hitam tapi Cina. Dan pengetahuan mengenai beliau, mengenai kesan, enggak dilakukan lagi. Pengalaman-pengalaman rohani saya, sebagai guru rohani saya. Tapi mengenai pesan, itu sampai menit-menit terakhir, sampai hari-hari terakhir, saya nggak tahu Tuhan saya harus bicara apa. Betul-betul stres. Akhirnya tibalah kalau nggak salah tanggal 28 Oktober di restoran Tristar di Surabaya. Dihadiri juga oleh banyak tamu, antara lain senior saya dari Pondok Kasih, Ibu Hana Ananda. Masih ingat Pak Julius? Beliau hadir juga. Kemudian saya sampaikan kesan-kesan saya, bla 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 dengan lancar. Halo? It's okay? It's okay? Oke, all good. Terus Pak. Suara saya oke? Suara jelas Pak. Jelas. Pada saat saya harus menyampaikan pesan, Tuhan begitu baik menolong saya. Tuhan begitu baik menolong saya. Saya ingat Yesaya 46 ayat 4. Saya katakan pada beliau, Pak Julius, saya akan menyampaikan pesan-pesan bukan dari saya, tapi dari Tuhan. 2 pesan itu, satu dalam bentuk lagu dan satu dalam bentuk puisi. Maka menyanyilah saya, bermazmurlah saya. Saya memuji Tuhan dengan ayat Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap setia, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggungmu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Haleluya. Kemudian saya tutup dengan satu puisi
Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Lihatlah, begitu melekat hatinya kepadaku. Aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya. Kan ia mengenal namaku. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Aku akan menyertainya di dalam kesesakan. Haleluya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kutunjukkan keselamatan yang daripada. Amin. Pak Julius, masih ingat semua Pak Julius? Saya Ingat. akhiri saya itu dengan satu kata penutup. Kita sama-sama tua, tapi dipelihara Tuhan. Saya ingat betul-betul. Saya katakan, kalau di Amerika kita mengenal seorang hamba Tuhan yang begitu legendaris. Billy Graham. Yang kita semua akui. Sepakat mengakui bahwa Billy Graham adalah Jenderal Kristus di Amerika. Maka di Indonesia, saya percaya bahwa kita juga mempunyai Jenderal Kristus yang saat ini berusia 83 tahun. Yang tetap semangat menggelora, menggebu-gebu, yaitu Jenderal Julius Ishak Abraham. Izinkan saya 82 sekarang. Usianya 82. Bukan lagi pastor, bukan lagi pendeta. Jenderal. Karena itu sebutan saya pada beliau. Mulai saat itu sampai selama-lamanya. Saya akan menyebut beliau Jenderal Kristus. Haleluya. Amin. Long life, Jenderal. Long life. Tuhan memberkati. Itulah Haleluya. kesaksian saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Full Gospel. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat. Terima kasih. Puji Tuhan, Terima kasih. puji Tuhan Pak Iwan, kita semua terberkati atas kesaksian beliau. Dan sekarang kita akan menyaksikan pesaksi yang kedua ya, yaitu Brother Piton Lo. Ya, Silakan Pak Piton Lo. ya, untuk terima mas- kasih.